Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan ibadah yang begitu mulia, salat zuhur berjamaah. Semoga ibadah salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus istiqomah menghidupkan salat jamaah, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, agar benar-benar salat kita adalah salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, siang ini saya menghantarkan nasihat cinta dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Pesan Allah kepada kita, orang-orang bertakwa, dan semoga kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bertakwa. Dan saya yakin kita semua ini adalah orang yang bertakwa. Dan di antara ciri atau sifat orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita yakin dengan akhirat, kita yakin dengan kematian, lalu kita mempersiapkan kematian itu dengan menegakkan salat. Jamaah sekalian, di dalam surah An-Nahl ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pesannya kepada kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang sudah diturunkan oleh Rabb kalian, apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan kalian. Qalu khaira, maka orang bertakwa itu menjawab, dan jawabannya adalah sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan apa yang ada pada hati-hati orang bertakwa. Maka mereka menjawab, apa yang sudah Allah turunkan kepada kalian. Jawaban mereka adalah khaira, kebaikan. Itulah jawaban orang bertakwa. Karena kita yakin apa yang sudah kita nikmati ini yang begitu panjang, begitu lama, adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Usia kita yang panjang, rezeki kita yang tidak putus-putus, kebahagiaan hati kita, ketenteraman jiwa kita, kesehatan kita yang sampai hari ini masih kita rasakan. Mungkin di antara kita sudah ada yang secara usia sudah sepuh, tapi masih kuat berjalan, masih kuat melangkah. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Dan kebaikan yang paling istimewa itu adalah kebaikan berupa Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Dengannya kita
menjadi paham akan hakikat kehidupan kita. Mau kemana arah kehidupan kita ini? Kita tahu dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Tetapi orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, termasuklah di dalamnya orang-orang munafik, ayat ini juga disebutkan kepada mereka. Wa idza qila lil ladzina zalamu madza anzala rabbukum. Pertanyaannya sama. Itu pada ayat 29. Pertanyaannya redaksinya sama. Ketika ditanyakan kepada orang-orang bertakwa, jawaban mereka qalu khaira. Tetapi orang-orang munafik ketika ditanya apa yang sudah Allah turunkan kepada kalian, maka mereka menjawab sesuai dengan isi hati mereka. Yang mereka jawab adalah qala asatirul awwalin. Mereka mengatakan apa yang diturunkan Allah itu berupa Al-Quran adalah dongengan-dongengan belaka. Mereka mengatakan, mereka menuduh bahwa Al-Quran itu isinya dongengan semua. Itulah yang dirasakan betapa beratnya dakwah Nabi SAW pada permulaan dakwah. Ketika mereka dikenalkan dengan kebesaran Allah, dikenalkan dengan kemahaesaan Allah, lalu semua ucapan-ucapan perkataan Nabi, semua dakwah-dakwah Nabi itu mereka katakan asatirul awwalin. Asatir itu artinya apa? Dongengan. Bayangkan kalau ada hari ini orang Islam, dia berani mengatakan bahwa Al-Quran itu isinya adalah dongengan. Ada enggak kira-kira kita berani mengatakan demikian? Bahwa Al-Quran itu dongengan. Bahkan kalau ada orang misalnya netizen lah, ya mereka buat cuitan atau buat kata-kata di medsos, ya ditulis dengan kata yang besar Al-Quran itu dongeng. Kira-kira Bapak marah enggak? Assalamualaikum. Bapak marah enggak kira-kira? Atau santai aja, udah biarin dah, dosa-dosa dia, begitu? Oh tidak, kita pasti marah. Tentu sikap kemarahan kita, karena kita ini negara yang berdasarkan hukum, kita buat laporan. Kita buat laporan ke pihak berwajib bahwa orang ini telah melakukan satu bentuk penistaan agama. Itu menunjukkan betapa Al-Quran itu mulia dan sangat agung sekali. Tidak berani kita melakukan penodaan, pelecehan. Ya, meskipun sebenarnya secara tidak sadar sebenarnya kita ini juga bahagian dari orang yang telah melecehkan Al-Quran. Karena melecehkan Al-Quran itu bukan sekedar mengolok-oloknya, tetapi orang yang melecehkan Al-Quran adalah termasuk orang yang nggak pernah baca Al-Quran, itu termasuk orang yang melecehkan Al-Quran. Nah, saya lihat hadirin ini semua insya Allah tiap harinya baca Quran. Ya, di mana? Ketika sholat. Kan sholat di Al-Fatihah itu juga Al-Quran kan. Qul huwallahu ahad juga Al-Quran. Nah jamaah sekalian, lalu Allah lanjutkan pesan cintanya ini kepada kita. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kalimatnya di sini ahsanu, bukan sekedar hasan tapi ahsanu. Ismu tafdil. Nanti kalau Bapak mau ikut program daurah bahasa Arab tuh nanti tahu. Kalau hasanan namanya baik, tapi kalau ahsan namanya sangat baik. Maka bagi orang-orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang terbaik, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini Allah akan memberikan balasan hasanah. Dan kebaikan ini adalah al-ihsanu fi ibadatillah wa ihsanun fi ibadillah, atau wa ihsanun fi khalqillah. Jadi ada dua kebaikan yang harus kita siapkan.
Pertama, al-ihsanu fi ibadatina fillah. Ihsannya kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita harus bagus, tahajud kita harus bagus, puasa kita harus bagus. Tidak ada unsur-unsur riya di dalamnya. Kalau salat benar-benar kata Allah, karena Allah, ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kalau kita beribadah lillahi rabbil alamin, maka ibadah kita sudah dikategorikan ahsanul ibadah. Lalu yang kedua adalah ahsanul ibadah kepada sesama kita, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memilih, karena batasan kebaikan itu tidak harus hanya milik orang-orang beriman. Kita berbuat baik itu tidak boleh kita batasin. Kita berbuat baik kepada siapa saja, kepada orang Islam ataupun selain daripada orang Islam. Jangankan orang Islam atau non-Islam, kepada makhluk yang lain, kepada hewan sekalipun kita harus berbaik. Kita harus berbuat baik. Bukankah Nabi SAW mengatakan saat kita menyembelih hewan sembelihan kita, wa ahsinul dzibha wa ahsinul qitla, dan hendaklah kalian memperbagus sembelihan kalian. Itu hewan. Kalau ada hewan misalnya yang sedang berjalan, kemudian kita biarkan dia ditabrak oleh kendaraan, maka kita sudah termasuk orang yang zalim dan kita berdosa ketika kita tidak menyelamatkannya. Maka kita tahu bahwa ada sirah, ada seorang perempuan itu dimasukkan ke dalam neraka lantaran dia tidak memberi minum atau memenjarakan seekor kucing. Seekor kucing dia penjarakan, dia tidak kasih makan, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada seorang pelacur menyelamatkan nyawa seekor anjing yang kehausan. Dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Itulah kebaikan yang tidak boleh kita batasi, bahwa kebaikan itu harus kita sampaikan kepada semua orang banyak. Termasuk kita berbuat ihsan kepada musuh kita. Kalau ada musuh kita, ada lawan kita, enggak suka dia sama kita, benci dia sama kita, kita harus perlakukan dia agar dia menyadari atas tindakan-tindakannya yang salah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyebutkan meskipun kita sudah mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatan ini, sempurna kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, ingat, hidup ini, dunia ini bukan tempat kita. Apa jamaah? Dunia ini bukan tempat kita. Jadi ngapain di dunia ini? Assalamualaikum. Tenang, ini mau makan siang nih, tenang. Tunggu beberapa menit lagi nih. Ya. Maka Allah sebutkan waladarul akhirati khair. Ada negeri yang lebih baik, kata Allah. Waladarul akhirati khair, ada yang lebih baik. Dan Allah sebutkan yang lebih baik itu adalah wala ni'ma darul muttaqin. Dan negeri yang paling baik itu, kata Allah, adalah negeri yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang semua kita sudah diperkenalkan oleh Allah. Nama negeri itu adalah jannah, surga. Oleh karena itulah kita nih istiqomah sholat zuhurnya, istiqomah tahajudnya, istiqomah sedekahnya, istiqomah puasanya, istiqomah silaturahimnya, istiqomah zikirnya, istiqomah majelis ilmunya. Karena kita tahu ada janji Allah yang Allah akan berikan kepada kita berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan nomor duakan surga. Jangan nomor duakan surga, tetapi jadikanlah surga menjadi cita-cita mulia kita. Mudah-mudahan nasihat Allah yang bermanfaat ini buat kita semuanya dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.